samping dari menikah lagi tanpa izin istri pertama. Ketika dia lagi berduaan dengan istri pertamanya akan bilang tuh, "Bang, aku orang satu-satunya kan?" "Iya dek," bohong lagi. "Bang, cuman aku kan bang?" "Iya dek," bohong lagi. "Bang, cuman aku kan di dunia ini yang abang sayang?" "Iya dek," bohong lagi. Mau berapa tahun kebohongan itu akan kita buat. Nah, itu efek sampingnya. Jadi kita melihat sesuatu tak hanya melihat manfaat sunnah, tapi lihat juga mudaratnya. Oke? Ustazah, kalau sedang merantau apa boleh jamak qashar? Nggak boleh. Jamak qashar itu hanya boleh pergi sesekali, pulang untuk kembali. Kalau merantaunya 2 tahun, jangan sampai 2 tahun pula dipakai ya. Oke, Ustazah, mana lebih baik sholat tepat waktu tapi di mobil atau tidak tepat waktu tapi di rumah? Lebih baik adalah teman-teman tepat waktu aja. Kalau macet, teman-teman sholat aja di mobil, nggak ada masalah. Sholat subuh jam 6 tergantung. Kalau di tempat aku jam 6 udah nggak ada sholat subuh. Ya, teman-teman terserah mau dilihat apakah masih ada waktunya. Hanya saja walaupun teman-teman terbangun jam berapapun, walaupun tak tepat waktu, teman-teman wajib melakukan sholat subuh seperti biasa ya. Ustazah, betul sekali kalau jamaah harus berpergian minimal 85 km. Oke. Ustazah, apa boleh mengirimkan Al-Fatihah kalau kita sedang haid? Boleh teman-teman ya. Boleh ya, sedang haid kita sekedar zikir, kirim Al-Fatihah, sholawat, boleh ya teman-teman ya. Ustazah, amalan iktikaf di Mekah. Dimanapun teman-teman iktikaf, apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang diam. Oke, aku cuekin sebentar, aku jelasin dulu tentang iktikaf. Iktikaf itu adalah duduk tenang diam ya, di masjid ataupun di musola ya. Ngapain kita? Ada beberapa aktivitas dari iktikaf. Yang pertama, iktikaf itu adalah kita berzikir. Oke. Yang kedua, baca Quran. Oke. Yang ketiga, berdoa. Oke. Yang keempat, sholat sunnah ya. Yang kelima adalah mengingat kekurangan diri. Oke. Duduk diam nggak sekedar diam. Ngapain? Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Boleh nggak salah satunya aja? Boleh. Ya, salah satunya doang boleh ya. Tidak harus semuanya ya. Tidak harus semuanya. Yang penting diam tenang. Boleh nggak itikaf sambil selonjor? Boleh. Sambil baring? Boleh. Sambil makan? Boleh. Tetapi teman-teman tidak boleh melakukan cerita, ngobrol. Kalau teman-teman baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Zikir sambil ngobrol, itu zikir namanya. Kalau mau dia dikatakan iktikaf, teman-teman dianjurkan tidak ngobrol. Itulah yang membedakan iktikaf dengan zikir biasa, iktikaf dengan baca Quran biasa. Duduk tenang diam di masjid, boleh keluar masjid kalau ada keperluan aja. Iktikaf nggak harus 1 malam, cukup setengah jam, 1 jam, 2 jam, dari maghrib menjelang isya, ya dari asar menjelang maghrib, itu dilakukan di Masjid Nabawi atau masjid manapun di lokasi kita. Oke, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, dan kemudian boleh sholawat dan mengisi dengan kebaikan lain ya. Ustazah bertanya soal jual beli, langsung tanya ya. Nah, iktikaf udah aku sampaikan, tidak usah sampai pagi, boleh 1 jam, 2 jam, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah sholat ba'diyah untuk teman-teman jamaah tidak usah ba'diyah lagi, nggak masalah karena kan tujuannya menipiskan jam sholat kita. Ustazah, apa beda pahala sholat tepat waktu dan akhir waktu? Secara pahala sama, karena selagi masih ada waktunya sah. Cuman kalau kita sholat di awal waktu, berarti kita udah memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Efek samping kalau kita memprioritaskan Allah dalam hidup kita, Allah akan prioritaskan kita. Kalau sholatnya selalu di akhir waktu, takutnya kita lalai. Orang yang lalai adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Nah, kalau kita udah mendustakan agama, diantaranya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oke, jadi tetap utamakan awal waktu. Kecuali ada halangan.
Saya waktu duduk tahiyat akhir telapak kakinya nggak bisa ditekuk, tidak ada masalah. Bahwa hibzun nafs, menjaga diri, hukumnya wajib. Jadi walaupun teman-teman nggak bisa ditekuk, itu kakinya tidak jadi problem ya teman-teman ya. Bahkan sholat dalam keadaan duduk di kursi pun nggak ada masalah. Nggak usah dipaksa dalam ibadah. Sama dengan teman-teman terlambat datang ke masjid, jangan lari-lari. Lari-lari ke masjid itu makruh, justru Allah nggak suka. Jalan seperti biasa aja. Nggak bisa sholat tegak, ya duduk. Jangan dipaksa-paksakan. Ya, karena menjaga diri dari sakit itu hukumnya wajib. Bahkan orang yang berpuasa pun sakit dia boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari berikutnya. Itulah agama Islam yang sangat manusiawi. Ustazah, boleh nggak sholat di depan kamar mandi? Boleh, yang penting kita nggak kena najisnya. Bersedekah ke anak yatim tapi kaya, atau ke orang yang tidak mampu. Sedekah bebas. Ke anak yatim, ke orang kaya, traktir makan kawan, siapapun bebas. Kalau teman-teman ingin memilih orang miskin, bagus. Sekali-kali memberikan hadiah kepada orang kaya juga bagus. Pokoknya kalau sedekah itu bebas. Apapun yang menyenangkan hati orang lain, termasuk senyum, itu sedekah. Oke? Beda dengan zakat. Zakat harus orang yang tidak mampu. Oke? Ustazah, kalau tiap sholat melakukan sujud sahwi. Oke. Lupa terus. Tapi nggak ada kesalahan. Boleh nggak? Nggak boleh. Sujud sahwi itu hanya boleh dilakukan kalau kita lupa rakaat. Nggak bisa setiap sholat sujud sahwi, guys. Yang bisa itu setiap habis sholat sujud syukur, itu bisa. Ya, setiap habis sholat sujud syukur, itu bisa. Ya, assalamualaikum, zikir, doa, sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Atau salam kanan, salam kiri, langsung sujud syukur. Setiap habis sholat sujud syukur boleh. Tapi kalau sujud sahwi nggak boleh. Sujud sahwi hanya kalau lupa rakaat saja. Oke? Nah, Ustazah, suami pelit. Bolehkah kita ambil makanan untuk anaknya? Boleh. Suatu ketika istri Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit. Gimana?" Apa kata Rasulullah? "Khuz, kau ambil uangnya, libanatikum, kebutuhan anak perempuanmu, abnaikum, kebutuhan anak laki-lakimu, illa qalil, secukupnya." Ya, ambil dengan cara baik-baik. Oke, gitu ya. Ustazah, bacaan sujud sahwi apa ya? Saya lupa bacaannya. Setelah teman-teman lupa rakaat, ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman lupa nih rakaatnya. Maka sebelum salam kanan, salam kiri, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud aja. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya, sujud lagi yang kedua kalinya. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri ya. Gitu ya teman-teman. Itu bacaan dari sujud sahwi. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Apakah aku terlalu cepat? Enggak kan teman-teman? Ustazah, apakah perempuan wajib sholat ke masjid? Jawabannya tidak. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tak juga dilarang ke masjid. Tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Banyak orang yang mengatakan perempuan gak boleh ke masjid. Salah. Ada dalil yang mengatakan izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, izinkan dah dia. Ini dalil perempuan dibolehkan ke masjid tapi tidak diwajibkan ke masjid. Saya lupa rakaat tapi juga sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan? Diulang aja. Ustazah, apa yang harus dilakukan? Saya terpuruk, saudara pada ninggalin. Bertahan aja dalam kesendirian. Sampai kita bangkit, nanti orang akan mencari kita. Insya Allah semua ujian pasti akan Allah selesaikan. Asal kita keep moving untuk mencari solusi ke arah yang lebih baik. Oke? Ustazah, iya. Sholat subuh di masjid tapi sholat syuruknya di rumah. Boleh nggak? Boleh aja, tapi tidak dapat pahala haji umroh. Kalau teman-teman mau dapat pahala haji umroh, maka sholat subuh di masjid 2 rakaat, lalu kemudian teman-teman lakukan iktikaf sampai datang waktu syuruk. Iktikaf tadi apa? Udah aku jelaskan di awal. Duduk tenang diam di masjid,
lakukan zikir, baca doa, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, diam di masjid, lalu kemudian sampai datang waktu syuruk, lalu lakukan syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, maka teman-teman pahala haji umroh. Tapi kalau cuman syuruk doang di rumah, cuman dapat pahala syuruknya aja, nggak dapat pahala haji umrohnya. Ustazah, boleh nggak sholat duha langsung 4 rakaat 2 kali salam? Boleh sih, cuman sholat duha kalau 4 rakaat caranya tidak sama dengan sholat zuhur. Ya, dia kayak sholat taraweh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3 tidak pakai tahiyat awal, hanya ada tahiyat akhir aja. Semua jenis sholat sunnah tidak, kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Nah, cuman rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya dianjurkan baca ayat pendek. Paham ya teman-teman ya? Jadi saran aku 2-2 aja. Kalau 4-4 langsung itu sulit, takutnya nanti teman-teman kayak sholat subuh, kayak sholat zuhur, jadi salah dia. Oke, Ustazah, anak laki-laki didandanin perempuan, saya rasa jangan. Wa mal hayatid dunya illallah wa wala'ib. Itu namanya bermain syariat. Bahwa dalam dalil dikatakan laki-laki tak boleh bergaya seperti perempuan, perempuan tak boleh bergaya seperti laki-laki sekalipun bercanda. Sama dengan berdusta. Berdusta untuk bercanda juga tidak boleh. Ya, teman-teman, jadi ngeprank itu tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Oke, Ustazah, waktu syuruk berapa lama? Ya, 15 menit aja. Ya, dari muncul matahari 15 menit aja. Jangan lama-lama, ya. Ustazah, apakah bisa menerikati anak? Menirakati itu apa ya? Oke. Apa ya, Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Maaf, saya baru hadir. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dan dia boleh dipotong. Misalnya nih teman-teman sholat duha dulu jam 7.30. Lalu teman-teman masak pengen duha lagi, boleh. Lalu teman-teman makan pengen duha lagi, boleh. Gak ada masalah. Yang penting maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, kalau istri main fisik antara suami istri, jika rumah tangga itu sudah tidak lagi mendatangkan kebaikan dan ibadah dan mendatangkan surga, boleh diakhiri. Tapi tidak aku rekomendasikan, sabar lebih baik. Intinya adalah kalau rumah tangga itu masih bisa diperbaiki dan menghantarkan kepada surga, lanjutkan. Tapi kalau kira-kira udah nggak bisa diperbaiki, mendatangkan dosa, malah nggak bisa masuk surga karena saling menyakiti, ngapain dilanjutkan? Intinya standarnya bukan perasaan, standarnya syariat. Ustazah, kalau sedekah Jumat boleh nggak dikasih anak dan keluarga? Terserah. Mau dikasih fakir miskin boleh, traktir makan kawan boleh, anak saudara boleh. Intinya sedekah mah bebas. Oke? Ustazah, aku jadi jawabnya kayak jawab Mr. Goog ya, GOOGLE ya. Kan pertanyaan teman-teman banyak ya, nggak bisa napas aku guys. Oke, tapi paham ya teman-teman ya. Siap Mbak Titi ya. Oke, iya Mbak Bes, sebebas ya. Ustazah, iya, apa laki-laki hukumnya sholat di rumah? Boleh. Laki-laki ke masjid itu sunnah muakkad ya teman-teman. Walaupun sebagian ada yang mengatakan wajib ya. Tapi ada baiknya laki-laki itu ke masjid ya. Ustazah, kalau sholat sunnah 4 rakaat, dua-dua pakai rokaat ini, ya iyalah, masa iya dong. Jadi kalau dia 2 rakaat rokaat ini ya teman-teman ya. Ustazah, jual beli saham boleh, yang penting emitennya tidak terkena riba. Kalau ada dividen dan capital gain jangan lupa dizakatkan, karena itu profit taking kita, zakat penghasilan kita. Ustazah, telat bangun subuh, apakah masih bisa dikerjakan qobliyahnya? Bisa, selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya udah habis, nggak ada problem, nggak usah dikerjakan. Karena waktu subuhnya udah habis, fokus dengan sholat subuh aja. Tapi kalau subuhnya masih ada, silahkan qobliyah subuh. Ustazah, sholat suruh itu kira-kira berapa lama? 1,5 jam lebih kurang dari adzan subuh. Halo Mbak Ai ya, Mbak Ami Sai ya. Oke, Masya Allah ya guys.
Ustazah, kalau kita sholat duha, tahajud lebih dari 2 rakaat, apa kita selesaikan dahulu sholatnya? Ya selesaikan dulu 2 rakaat, lanjut lagi 2 rakaat ya. Hukum COD di TikTok boleh, nggak ada masalah. Yang penting jelas afiliatornya, jelas barangnya. Kalau ada promo harus ditampakkan kepada netizen promo dari barangnya, misalnya promo bros jilbab harus nampak. Jadi dia harus mengindra, dia harus melihat barangnya. Kemudian ketika sampai di rumah ada negosiasi tak suka barang balik dan ada boleh dibatalkan. Maka itulah yang menyebabkan COD itu halal. Apalagi kalau COD-nya di keranjang kuning aku. Gitu, canda sikit lah guys. Nanya aja terus. Ustazah, kenapa aku selalu terpesona melihat Anda? Itu efek micin dan coklatos ya. Ustazah, jam pintarnya masih ada, oke? Aku suka tampil bernyanyi. Jangan. Silahkan tampil bernyanyi dalam yang mendatangkan kepada ibadah. Seperti tampil sholawatan dan seterusnya. Ustazah, apakah makan tidak membatalkan sholat? Makan tidak membatalkan sholat. Tadi aku udah serius dari awal guys. Apakah makan tidak membatalkan sholat? Makan tidak makan batal lah guys. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk coklat batal. Batal mbak, kalau sholat batal. Oh, kalau wudhu tidak batal. Makan minum tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Iya kan? Ya kan, salah nanya nih si kawan ini. Ustazah, nyanyi di rumah silahkan sendiri. Nyanyi di rumah live sama aja, nggak boleh ya. Udahlah ya. Kapan live jam? Jam 9 nanti kita live jamnya ya. Ustazah, apakah dalam Islam ada berkaul berjanji jika doa kita dikabulkan? Nazar, boleh dong, nazar. Ya Allah, kalau aku nanti lahir anaknya selamat, aku puasa sunnah 3 hari, Senin dan Kamis, boleh ya. Ustazah, kalau sholawatan dinyanyikan boleh nggak? Kalau sholawatan dinyanyikan masih mubah, tapi kalau untuk perempuan lebih baik dihindari ya teman-teman ya. Oke gitu ya, dinyanyikan sholawatan sebenarnya mubah sih. Waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut dengan tola'al badru alaina, tapi jangan pakai goyang-goyang ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau orang membeli rumah kita dengan KPR? Jangan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, jadi kita itu tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Lah kan bukan saya yang KPR Ustazah, tapi kita kena sebuah kaidah usul al-wasilatul haram haram. Kita memfasilitasi orang berbuat yang haram, jadi haram. Doa sama Allah biar rumahnya terjual tanpa KPR. Sebenarnya sih ini sulit ya. Seperti rumah-rumahku itu banyak sekali aku jual susah karena mencari orang-orang yang tidak tanpa KPR. Tapi ada aja sih yang beli ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah istri bekerja jadi pembantu untuk membantu keuangan suami? Kalau suaminya ridho, mbaknya senang, silahkan. Walaupun gak wajib buat mbak ya. Ustazah, sholat syuruk sama duha duluan mana? Ya syuruk lah. Syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Sholat duha itu 3,5 jam setelah adzan subuh. Oke? Ustazah, hukum menyimpan uang di bank kalau sebagai alat simpan gak ada masalah, asal bunganya jangan diambil. Halo Mbak Umi Siti, bunga deposito jangan, karena kita nggak tahu uang kita diputar kemana, kerjasamanya dalam bentuk apa, nggak boleh. Kalau mau teman-teman boleh obligasi syariah, uang kita tahu diapain, ada laporan tiap bulannya. Cepat kali nggak jawaban aku, nggak kan? Ustazah, niat sholat syuruk gimana? Seperti tadi malam, semua niat sholat itu sama. Misalnya sholat syuruk, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Misalnya sholat sunat duha, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Misalnya agak pelan kak, boleh. Misalnya sholat syuruk, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pokoknya niat sholat itu sama. Yang beda itu hanya ininya aja. Yang beda itu hanya ininya aja guys, merek sholatnya aja, ya kan?
Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi cuman merek sholatnya aja yang beda, iya kan? Nah, Ustazah cantik suka makan apa? Coklatos ya teman-teman ya, sama micin sikit-sikit ya. Terus tadi ada yang nanya, Mbak Bes, obligasi jarang ditawarkan. Benar, sebenarnya obligasi itu hadir di nasabah prioritas aja ya, yang pembeliannya minimal 100 juta. Tapi sekarang yang reguler juga bisa pembelian obligasi minimal 1 juta ya. Siap ya. Dengan orang oke, Masya Allah makin oke. Ini muji aku terbaca pula sama aku guys. Ustazah, iya dengerin sholawat bagus, boleh ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Umi Siti. Oke. Cara sholat suruk, cara sholat suruk doanya apa aja, terserah aja teman-teman ya. Oke, terserah aja ya teman-teman ya, terserah aja doanya, suratnya surat apa ya. Oke, kalau nyimpan uang di bank aja, nyimpan doang nggak ada masalah. Nggak usah teman-teman simpan uang itu di atas genteng ya. Masya Allah ya, simpan aja di bank. Yang penting bunganya nggak diambil. Ustazah, fidyah haruskah suami yang bayar? Fidyah itu yang bayar adalah orang yang melakukannya. Tapi kalau teman-teman nafkahnya dari suami, tentu suami yang bayar. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sehat selalu teman-teman di sana ya. Dan kasih aku senyum dulu guys sebelum aku jawab pertanyaan lain. Oke, ini udah kayak kereta api aku dari tadi ya. Oke. Oke. Siap. Oke, gimana dengan siap Mbak Ernawati? Oke, gitu ya teman-teman. Bagaimana standar kaya dan miskin dalam Islam? Oke, aku jawab ya. Siap Mbak Uti, Mbak Ani. Nah, teman-teman, apa standar kaya dan miskin dalam agama Islam? Dalam agama Islam ada 4 golongan manusia, ya. Dalam agama Islam ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Oke, tidak bekerja, ya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin bekerja tapi nggak cukup duitnya. Dia punya penghasilan tapi nggak cukup sampai akhir bulan. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi uangnya tak cukup. Thank you ya guys senyumannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang cukup. Dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Dapat tanggal 1, tanggal 30 habis. Yang ketiga adalah orang yang lebih dari cukup. Ya, yaitu dapat tanggal 1, selanjutnya tanggal 30 masih bersisa. Ya, teman-teman ya. Nah, orang yang perlu teman-teman zakati adalah si fakir dan si miskin yang benar-benar miskin. Karena sekarang ada orang kaya, kayaknya dia kaya tapi dia punya banyak hutang. Nah, walaupun dia kaya, dia punya banyak hutang nih jangan dizakati. Ini adalah zakat yang tidak cocok memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, itu 4 golongan manusia. Semoga kita nomor 4 ya. Dari wajah-wajahnya kayaknya nomor berapa ya? Nomor 4 insya Allah. Mbak Pengembang, Pak RW, siap Pak RW. Ya Allah guys, Pak RW masuk. Gimana nih aku? Ya siap ya, Mbak Nur Asia. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sambil kita tanya jawab. Kencang macam rudal ya. Aku pun menjawabnya udah kayak kereta api ya teman-teman. Siap Mbak Yens, terima kasih ya. Ustazah, kalau kedumel dalam suami, ngedumel dengan suami dosa enggak? Kalau ngedumelnya dalam hati enggak dosa. Tapi kalau diucapkan sampai suaminya tersakiti itu enggak dosa. Ya, tapi kalau dalam terbalik. Kalau suaminya kalau teman-teman ngedumel dalam hati enggak dosa, cuman hati kita aja yang rusak. Tapi kalau kita ngedumelnya kita ungkapkan sampai orang tersakiti, maka dia menjadi dosa. Jadi teman-teman, karena keburukan yang masih dalam hati, dia tidak berdosa. Tapi kebaikan yang masih diniatkan doang, dia dapat pahala. Tetap di tempat Zah. Nih aku kayak gini. Kan dari tadi aku tetap nih guys. Nah terus, kok mau pula aku ya? Nggak mau kah? Jadi gitu ya guys. Nah, jadi kalau teman-teman dosanya masih dalam hati, nggak jadi dosa guys. Iya kan? Nah, makanya kalau gosip tuh dalam hati aja. Ya kan? Kalau mau fitnah orang dalam hati aja. Ya Mbak Oma nggak kena dosa Pak Toto.
Ya, dia kena dosa kalau teman-teman ungkapkan. Dalam hati aja lah gosip. Mulai malam hari ini, mulai siang ini, silahkan gosiplah dalam hati. Oke? Ustazah, sholat taubat setelah ba'diyah maghrib boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Dia kan gimana cara gosip dalam hati? Nggak ada tutorialnya guys. Kayak gitulah pokoknya. Aku kok terjebak dengan jawabanku sendiri ya. Gosip dalam hati aja. Gimana caranya? Tak tahu juga aku. Intinya jangan gosip lah, ya kan? Ustazah, sholat taubat boleh dilakukan habis maghrib nggak? Boleh. Sholat taubat itu boleh siang dan malam ya. Ustazah, puasa Daud boleh. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Niatnya, sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Atau nggak sahur nggak apa-apa. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud adalah puasa paling nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman yang udah puasa Daud, tidak usah lagi pikirin puasa Yaumul Bid dan puasa Senin dan Kamis. Lanjut aja puasa Daudnya, puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Cuman Rasulullah tidak seumur hidup puasa Daud karena takutnya menjadi wajib bagi umatnya. Lucu juga gosip dalam hati. Semoga bisa ya. Oke. Siap Mbak Pemuda Rantau. Ustazah, sedekah ke suami pahalanya besar nggak? Jadilah pada nggak goyang, pahala juga besar. Sama ya teman-teman ya. Siap Mbak Iva, Mbak Pakai Ranang, Mbak Rakai Ranang Panang ya. Mbak Dianara, Masya Allah. Namanya kok sesulit masa depan kita. Siap ya Mbak Yeyen ya. Oke, puasa Senin Kamis boleh nggak? Nggak sahur. Seluruh jenis puasa tidak wajib sahur. Puasa itu tidak syarat sahnya. Sahur itu tidak syarat sahnya puasa. Sahur itu cuman sunnah. Jadi kalau dia tidak sahur tidak ada masalah ya. Kalau teman-teman nggak sahur tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Gimana? Mandi wajib hukumnya wajib Mbak. Mandi taubat hukumnya sunnah ya. Jadi sahur itu sunnah sih. Ya, siap Mbak Umi Siti. Mbak Eka Jaya, gimana dengan orang yang pegang arisan? Arisan itu nggak apa-apa. Yang penting jangan ada denda kalau orang telat membayarnya. Kemudian jangan proses pencabutan arisan itu dengan cara lelang. Siapa yang mau dicabut, siapa yang mau dapat, maka yang mau dipotong banyak. Itu yang nggak boleh. Ya, siapa yang mau dapat di situ yang dipotong banyak, itu yang nggak boleh. Oke? Ustazah dokter ya? Tidak, aku tidak dokter kesehatan ya, teman-teman ya. Lebih tepatnya dokter. S1-nya Usuluddin, S2-nya Usuluddin, S3-nya Syariah. Ustazah, puasa naud niatnya digantikan qada bisa nggak? Innamal a'malu binniyat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan pahala kita tergantung dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya qada dapat pahala qada, kalau niatnya Daud dapat pahala Daud. Oke? Niat puasa Senin Kamis gimana Zah? Niat puasa semuanya sama, teman-teman. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sama aja niat puasa semua sama ya teman-teman ya. Ustazah siap Mbak Bulbul, Pembandaran Tahu, Mbak Tia. Udah pada bangun sih kawan-kawan ini ya. Tadi malam live sampai malam guys. Oke, Ustazah naruh uang, kalau naruh uang di bank terus dapat reward tuh nggak apa-apa. Reward itu nggak apa-apa ya. Reward and punishment itu nggak apa-apa. Halo Mbak Liza. Ustazah gimana hukumnya pakai wudhu pakai air mandi? Nggak apa-apa. Imam Hanafi mengatakan boleh wudhu di air yang tergenang. Yang penting tidak langsung di bawah cahaya matahari. Ustazah niat sholat witir gimana? Pengumuman. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau pengumuman. Ambil nafasnya, tahan sampai aku selesai ngomong. Ya. Oke, tahan dulu nafas. Pengumuman. Aku mau nyampaikan niat sholat. Niat sholat sunnah.
Pengumuman teman-teman. Semua jenis sholat sunnah niatnya sama. Cuman bedanya hanya merek sholatnya aja. Contoh, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat duha, sengaja aku sholat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunnah awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunnah hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cuman mereknya doang sama rakaatnya yang diubah. Merek sholatnya doang dengan rakaatnya. Oke, pengumuman selesai. Silakan buang nafasnya. Tapi tetaplah pakai daster. Oke, siap Mbak Tini. Oke. Ustazah, kenapa saya masih ingat suami padahal suami udah meninggal? Teman-teman, ganti kesedihan dengan amal. Siap Mbak Salma. Teman-teman boleh melakukan yang namanya kirimkan Quran sampai hatam buat dia gitu kan. Siap Mbak Wiwin, teman-teman boleh kirimkan Al-Fatihah boleh untuk dia ya. Teman-teman boleh melakukan sedekah atas nama dia ya. Kemudian teman-teman boleh berzikir mendoakan pahalanya buat dia. Teman-teman boleh wakaf Quran atas nama dia. Teman-teman boleh misalnya nih sengaja ya Allah aku wakaf Quran, dengan wakaf ini lapanglah kuburan suamiku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Kalau tidak disebutkan judul sholatnya nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti malaikat bingung menilainya ya. Oke, gitulah ya, pokoknya gitulah. Ustazah, tips supaya sholat tepat waktu. Paksakan, cuman satu kata saja, paksakan. Kita bukan sibuk, tapi mungkin kalau kita sholat di ujung waktu kita nggak sibuk. Cuman mungkin Allah bukan prioritas kita. Selagi Allah masih prioritas kita, maka kita akan sholat pada waktunya. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Oke? Gitu ya. Siap Mbak Sing, Mbak Mia. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah kita membersamai suami? Mana dia? Membersamai suami. Oh, terbang sudah dia nih pertanyaannya. Ustazah, puasa Daud bisa dilakukan 1 minggu. Puasa Daud tidak bisa diniatkan dalam waktu yang terbatas. Jadi puasa aja dulu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Haid, berhenti. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau nggak tahan lapar, boleh berhenti. Sehari puasa, sehari tidak. Sakit, boleh berhenti. Ya, tetapi yang nggak boleh itu adalah teman-teman membuat jangka. Aku mau puasa Daudnya seminggu aja deh, itu tidak dianjurkan. Karena tabiat puasa Daud adalah seumur hidup ya, teman-teman ya. Jadi puasa aja dulu, teman-teman. Puasa aja dulu, setelah itu teman-teman boleh berhenti. Kalau sakit atau pengen batalin, itu nggak ada masalah. Karena dia tidak wajib ya, teman-teman ya. Tapi jangan dibuat batas waktu, karena itu bukan stylenya puasa Daud. Stylenya puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak, tanpa memikirkan kapan kita berhentinya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya bagaimana untuk mewakafkan Quran? Letak aja di masjid. Ya Allah, saya wakafkan Quran. Dengan wakaf Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Oke, Ustazah, saya tidak bersapaan dengan suami 1 minggu. Lalu kemudian selama 1 minggu itu saya, Mbak coba keluarkan dari privat ya Mbak, jangan lupa. Nah jadi saya udah 1 minggu tidak bersapaan. Saya udah nyapa, tapi suaminya nggak nyapa. Itu gimana? Maka jawabannya adalah yang penting kita udah nyapa.
Persoalan dia mau atau tidak, yang penting kita udah nggak kena dosa lagi ya. Yang penting kita udah nggak kena dosa lagi ya, teman-teman ya. Nah, yang penting kita udah nyapa. Oke. Ustazah, iya. Kalau pinggang sakit madu apa? Nomor 2 ya nanti ya, nomor 2. Ustazah, umur berapa? Anggap aja kita seumuran ya guys. Oke, biar kita santai sedikit lah ya kan, Masya Allah ya. Ustazah, orang tua menanggung dosa anak, apa benar dalilnya ya? Orang tua menanggung dosa anak itu hanya sampai dia balik. Setelah itu dia menanggung dosanya sendiri. Tapi sungguh pun demikian, walaupun kita yang menanggung dosa anak kita, tetapi kalau kita sudah berusaha, maka sebenarnya kita nggak dosa lagi. Misalnya nih anak kita udah usia 7 tahun, dia wajib sholat. Kita udah ingatkan, tapi dia nggak mau. Kita nggak nanggung dosa lagi, karena kita sudah mengingatkan. Ya, kecuali kalau kita tidak mengingatkan, sama dengan seorang suami. Seorang suami udah mengingatkan istri nutup aurat, tapi istri nggak mau, maka suami nggak nanggung dosa lagi. Yang berdosa itu adalah kalau seorang suami membiarkan istrinya membuka aurat. Kalau dibiarkan itu adalah dayus. Dayus itu adalah tempatnya di neraka, ya teman-teman ya. Seorang suami yang tidak cemburu kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain, itu dayus. Dayus tempatnya di neraka. Nauzubillah. Oke. Mau jam sama Quran yang sama dengan temanku, bisa pesan di sini? Bisa, sebentar lagi bisa pesan jamnya. Dan setahu aku hari ini adalah terakhir untuk promo versi TikTok untuk jamnya. Semoga besok masih ada promo, tapi dalam data terakhir hari ini. Kalau besok itu promo dari toko saja ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bolehkah sholat isya jam 3 pagi? Boleh. Yang penting isya itu batasnya adalah adzan subuh ya teman-teman ya, adzan subuh. Tetapi tabiat dari isya itu adalah awal waktu, bukan akhir waktu. Kan banyak yang nanya, Ustazah, iya, apakah boleh saya menggabung sholat isya saya ke waktu tahajud? Boleh, tapi aku nggak nganjurkan, walaupun waktunya masih ada. Karena tabiat sholat wajib itu di awal waktu, dan kemudian tabiat sholat isya itu bertahajud itu di pertengahan, di ujung waktu. Jadi jangan digabung ya teman-teman ya. Oke. Ustazah dilarang nikah beda agama, lalu nikahnya di luar negeri. Mau nikahnya di luar negeri atau di alam barzah, tetap aja nikah beda agama itu secara qot'i dalalah, qot'i subut itu tidak sah. Ya, siapa Mbak Adelia? Mau yang nikahkan itu adalah siapapun gitu ya, tetap aja dia tidak sah nikahnya karena dia sudah tidak apa namanya guys, dia tidak sah. Kan al muslimun lil muslimat, al mu'minin lil mu'minat. Nikah itu sama agama, beda agama nggak bisa. Mau teman-teman numpang nikah di langit ketujuh pun nggak bisa. Oke, sehat ya guys. Ya Allah, sebegininya teman-teman pengen ilmu ya. Aku ulang-ulang terus, siap ya. Ustazah, celana dalam terkena air habis cebok nggak apa-apa, kan kena airnya bukan kena pipisnya ya. Kalau kartu kredit itu boleh kalau teman-teman nggak ambil bunganya. Misalnya teman-teman beli pakai kartu kredit langsung lunas sebelum bulan depan, itu bisa. Atau teman-teman pakai kartu kredit iya, mimpi mantan suami yang sudah almarhum tidak usah difikirkan, yang penting siap Kak Rega. Oke. Yang penting teman-teman usahakan untuk kemudian kalau dia sudah dalam keadaan meninggal dunia dan teman-teman sedih, ganti kesedihan dengan doa. Ya Allah, teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya kan? Bisa sedekah atas nama dia dan seterusnya.
Nanti malam live nggak Za? Live, kalau nggak live lagi sama aja, nanti suruh ganti lagi sama TikTok. Ini ganti yang kemarin sempat mati di tengah jalan ya. Jadi kita harus memenuhi durasinya seperti durasi malam dan pagi. Ini minggu kelima, jadi aku agak santai, ya udah aku buat sekarang ya. Again deadline-nya 2 hari lagi udah nggak bisa ya, kecuali yang satunya masih bisa kita tunda. Ustazah, sholat merasa sia-sia karena tidak khusyuk. Nggak perlu mbak. Yang penting mbak lakukan aja rukun sholat. Pikiran kemana-mana, yang penting mbak baca Al-Fatihah, mbak sujud, mbak itidal, mbak ruku. Ya, mbak kemudian lakukan aja, sholatnya sah mbak. Jangan khawatir mbak, jangan khawatir. Karena sholat itu sah jika terpenuhi rukunnya. Walaupun khusyuk dan tidak khusyuknya itu adalah soal bagian dari khusyuk dan tidak khusyuknya itu adalah bagian dari keutamaan saja. Oke. Ustazah, bolehkah nikah janda tanpa wali? Nggak boleh ya. Jadi kalau janda menikah harus pakai wali ya, teman-teman ya. Karena wali itu adalah rukun sholat, rukun nikah ya. Ustazah, suami kerjaannya sales mobil, jelas kena imbasnya. Dalilnya mbak, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kita sales mobil, kita mengajak, membantu orang melakukan riba, apalagi kredit, itu nggak boleh. Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan itu termasuk melakukan aktivitas riba. Mulai dari saksi, mulai dari orang bank yang menandatangani, mulai dari sales, semuanya kena. Semoga dapat kerjaan baru yang jauh lebih barokah ya. Ustazah, kalau doa untuk anak, baca Al-Fatihah aja boleh nggak tanpa dirinci doanya? Apa salahnya merinci doa? Teman-teman buatlah buku doa, ya. Nah, buatlah buku doa, teman-teman doakan anaknya, apa yang mau didoakan. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, lalu kemudian teman-teman doakan anaknya. Apa yang mau teman-teman doakan, teman-teman doa aja. Ketika teman-teman berdoa, maka insya Allah itu jauh lebih mustajab. Ketika dia lebih detail. Jadi doa itu semakin spesifik, semakin mustajab ya. Ya Allah ya Karim, di diri aku sendiri aja aku ngelag guys. Dari tadi aku senyum aja jam ini guys. Ya Allah Karim, cemana lah ini ya kan. Tunggu dulu guys, gimana lah ini. Wifi-nya kurang sakti mandraguna kayaknya ya. Ustazah, di sebelahnya aku live ngelag dia guys. Apalagi di ujung kulon sana ya. Lancar ya, Masya Allah. Aku kurang bismillah kayaknya guys. Siap Mbak Yeni. Ustazah, menantu gimana? Ustazah, bolehkah meminum obat penunda haid saat dalam kondisi umroh? Boleh, nggak ada masalah. Umroh, haji boleh minum obat penunda haid. Yang tidak boleh minum obat penunda haid itu adalah kalau misalnya maaf suaminya pulang dari luar kota, lalu teman-teman minum obat penunda haid, atau misalnya teman-teman puasa minum obat penunda haid, itu nggak boleh. Tapi kalau umroh kemudian haji itu boleh. Oke. Ustazah, apa hukumnya jika mendahului imam? Misalnya saya sudah sujud dan imamnya baru wudhu. Agak lain sih kawan ini. Apa hukumnya mendahului imam? Imamnya, sayanya udah sujud, imamnya masih wudhu. Masih duduk atau masih wudhu ini? Masih duduk maksudnya. Oke, hukum mendahului imam nggak boleh ya. Dosanya dosa besar ya guys. Ustazah, ya kalau rambut bayi baru lahir tidak dicukur nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, ganti puasa Ramadan di hari Senin Kamis boleh. Tapi jangan niatnya digabung ya. Satu niat, satu amal. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Satu niat, satu amal. Ustazah, sikat gigi saat puasa boleh nggak? Boleh. Asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, nanti dia membatalkan puasa. Ya. Malam ada live Mbak Ana, ini pengganti live beberapa hari lalu yang mati sebelum waktunya, jadi kita harus bayar durasi ke TikToknya. Ustazah, boleh nggak kalau zakat penghasilan dikasih ke guru ngaji? Boleh. Ke guru ngaji, ke ustadz boleh karena mereka fi sabilillah ya.
Ustazah, bacaan ayat kursi digantikan dengan bacaan lain dalam sholat hajat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting dia adalah ayat Al-Quran. Jadi setelah Al-Fatihah, teman-teman pokoknya melakukan bacaan lain. Yang penting dia ada dalam Al-Quran. Itu hukumnya boleh ya. Nggak apa-apa Mbak Bebe, siap Pak Ahmad ya, siap Mbak Ana. Ustazah, kalau hamil dan menyusui nggak puasa, bacanya cukup bayar fidyah aja atau ganti puasa? Al-Baqarah 185. Selagi bisa ganti puasa, ganti. Kalau udah nggak mampu ganti, baru bayar fidyah. Kalau udah fidyah, ya fidyah aja. Nggak usah lagi ganti puasa. Kalau ganti puasa, berarti teman-teman bisa ganti. Ngapain bayar fidyah? Fidyah itu adalah kalau teman-teman nggak sanggup mengganti puasanya, boleh bayar fidyahnya. Kalau sanggup puasa, kalau nggak sanggup fidyah, kalau udah fidyah, ya udah fidyah aja ya. Siap Mbak Rani? Oke. Ustazah, zakat dikasih ke adik kandung yang sudah berkeluarga, boleh. Yang penting adiknya fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Itu boleh aja. Ustazah, bolehkah kita mengucapkan ulang tahun ke teman yang non-muslim? Saran aku cukup tidak usah, hey selamat ya, gitu aja ya. Ustazah, bolehkah membayar puasa yang udah lama tertinggal? Boleh sih kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa. Siap ya Mbak Rafli ya. Ustazah, zakat mal apa sama dengan zakat penghasilan? Zakat mal itu banyak guys. Zakat mal itu bapaknya. Bapak nih punya anak. Di antaranya adalah zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan gitu. Ya, jadi bisa. Jadi zakat penghasilan itu adalah part of system dari zakat mal. Oke. Siap Mbak Tuti? Ya, jadi zakat mal itu boleh dikasihkan tiap bulan selagi penghasilan teman-teman di atas 7 juta. Ya, di atas 7 juta. Ya, kalau 10 juta berarti 250.000. Ustazah, kalau udah sholat di mobil ternyata berhenti di masjid, diulang lagi atau gimana? Nggak usah, kan udah sholat di mobil. Siap Mbak Sundus ya, Mbak Kinroisyah ya. Istri punya hutang sama suami, ganti ya, bang pinjam duit bang. Kalau akan hutang tetap hutang. Sebaliknya, seorang suami udah ngasih nafkah ke istri, maka pahalanya pahala sedekah. Tapi seketika seorang suami ngasih nafkah ke istri, lalu kemudian istri menabungnya, ya, istri menabungnya, lalu kemudian suami meminjamnya, maka suami wajib mengganti kepada istri, walaupun istrinya itu tadinya uang suami, kecuali kalau istrinya ikhlas. Oke. Kacamata nggak ada di keranjang kuning guys. Oke. Ustazah, nazar tapi besoknya berubah pikiran, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Nazar harus dibayar ya teman-teman ya. Ustazah, fidyah itu apa? Fidyah itu adalah bayaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang tidak berpuasa Ramadan. Karena misalnya orang itu tua, nggak mungkin dia ganti puasa. Yang kedua adalah orang yang sakit dan setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, dia boleh bayar fidyah. Atau ibu hamil dan menyusui, maka dia boleh bayar fidyah. Nah, fidyah itu misalnya 30 hari ini dia tidak berpuasa karena sakit, maka nanti dia boleh menggantinya dengan memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kg beras. Jadi 1,4 kg beras teman-teman boleh uangkan kali 30 hari kasih ke fakir miskin untuk mengganti hutang puasa Ramadannya. 1,4 kilo kali 30 hari. Boleh diuangkan, boleh dalam bentuk beras yang sebenar-benarnya. Oke, gitu ya. Kok live sore? Ya, menggantikan live yang kemarin kita bolong karena terlalu cepat berhentinya kena hutang. Nanti malam tetap live kayak biasa karena sore ini adalah minggu kelima aku nggak ada kajian ya.
Ustazah, kalau gaji 4 juta tidak wajib zakat mal ya, teman-teman ya. Wajib zakat mal kalau gaji minimal 7 juta. Oke. Ustazah, siap Mbak Bunda Lestari. Sedekah subuh di celengan dan dibuka pada saat tertentu. Silahkan masukkan ke celengan 2000, 2000, 2000, 2000. Tapi di waktu subuh ya, dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Nanti ketika udah terkumpul, teman-teman boleh berikan kepada orang fakir atau miskin dan usahakan berikan di hari Jumat ya. Siap Mbak Tuti? Iya Mbak Sundus ya. Bingung ya? Ini pengganti yang kemarin kita kurang ya durasinya. Ustazah mau tanya, apa boleh sehabis sholat duha dilanjutkan sholat hajat dan istikharah? Boleh teman-teman, silahkan aja. Habis sholat duha, sholat hajat, lalu sholat istikharah. Karena sholat hajat dan sholat istikharah itu bisa dilakukan kapanpun ya, 24 jam ya. Ustazah, kalau kita habis sholat baca doa bahasa Arab yang ada artinya juga dibaca apa tidak? Boleh dibaca, boleh tidak ya teman-teman. Kita baca Quran, baca surat atau baca doa yang ada artinya boleh dibaca, boleh tidak. Ustazah, kita sedang sholat berjemaah, kita sedang berdoa, imam memberikan salam ke jemaah. Apakah saya wajib jawab salamnya? Gimana Mbak Yusuf? Gimana? Ustazah, iya siap Mbak Uca. Zikir apa setelah sholat duha? Bebas kalau zikir ya. Kalau mau Allahumma innad duha ad-duha'uka wal ba'a al-ba'auka dan seterusnya. Tapi sebenarnya zikir setelah sholat duha itu bebas sih. Ustazah, sedekah yang baik untuk orang yang masih berhutang apa ya? Boleh sedekah subuh Mbak, kan ringan aja Mbak. Yang penting tiap hari. Sedekah tiap hari 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 aja dulu Mbak. Yang penting tiap hari. Ya, kumpulkan aja di celengan 2000, 2000, 2000, 2000. Siap Pak Bambang. Nanti setelah dia terkumpul ya, teman-teman baru kemudian serahkan di hari Jumat. Dan ketika sedekah itu teman-teman serahkan di hari Jumat, teman-teman berkata atau berdoa, "Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya dan apapun yang teman-teman ingin doakan." Kenapa kripto haram? Ya karena nggak jelas. Kripto itu kita membeli apa? Nggak jelas. Ya itu sistemnya investasi yang bagi hasil atau gimana? Instrumennya yang nggak jelas. Sama dengan Bitcoin, itu apa? Jual beli dolar, jual beli mata uang atau apa? Kalau jual beli mata uang nggak boleh. Tapi kalau saham boleh karena dia ada perusahaannya, ada wujudnya. Dia rugi, kita rugi. Dia untung, kita untung. Tapi kalau kripto itu instrumen apa nggak jelas ya. Ustazah, kalau sholat sunnah sehari 2 selain sholat rawatib, duha witir dan tahajud apa aja ya? Sholat sunnah itu banyak teman-teman ya. Coba teman-teman share-share tautan. Aku jelaskan tentang semua jenis sunnah. Setuju ya? Nah, tapi teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Tidak usah tahan napas karena kepanjangan. Sholat sunnah itu banyak. Yang pertama, tidak usah tahan nafas karena udah sore takutnya nggak jadi mandi karena asik nahan napas saja, ya kan? Nah, jadi sholat sunnah itu banyak. Sholat rawatib aja udah berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Khusus sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum asar itu sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Oke, nanti ada lagi sholat-sholat yang pada ya sholat syuruk 1,5 jam setelah adzan subuh, sholat duha 3,5 jam setelah adzan subuh, ya gitu. Kemudian di tengah malam ada sholat tahajud, ya sholat witir gitu ya. Dan ada juga sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam.
taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Saya ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Saya ulang ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Nah, ini 4 adalah 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Oke. Imam mengucapkan salam sambil berdoa. Oh, imam mau tausiah. Oh, bukan imam yang mau tausiah. Ustadz mau tausiah, mengucapkan salam dan kita sedang berdoa. Wajibkah kita jawab salamnya? Wajib. Berdoa hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi berhenti dulu doanya, jawab dulu salamnya. Ya. Jadi berhenti dulu doanya, baru jawab salamnya. Berhenti dulu doanya, jawab salamnya, nanti dilanjutkan lagi doanya. Oke? Ustazah, kalau digabung sholat taubat dan masjid jangan digabung ya. Dalam beramal itu satu niat, satu amal. Oke? Ustazah, kalau kita kredit motor atau mobil, tapi usahakan nggak sampai telat agar tidak ada denda. Apa masih riba? Masih. Karena ada bunganya di dalam. Walaupun nggak telat, ada bunganya di dalam. Ya, kenapa kredit motor, kredit mobil dianggap riba? Pertama, ada bunganya di dalam pembayaran setiap bulannya. Yang kedua, kalau telat kita denda. Yang ketiga adalah kalau kita nggak bayar, maka mobil kita dia tarik. Sementara yang udah kita bayar tidak dia kembalikan. Oke? Ustazah tumben tanya jawab sore, ya menggantikan yang beberapa waktu yang lalu yang di malam hari kita berhenti sebelum waktunya ya. Ustazah emang sholat duha itu ada 3 bagian ya, tahajud yang ada 3 bagian. Pokoknya lakukan aja sholat duha itu minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat ya. Minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Oke. Ustazah, iya. Mbak Winda yang mana? Tahiyatul masjid setelah asar di Masjid Nabawi boleh nggak? Saran aku jangan dilakukan habis asar. Teman-teman bisa lakukan ibadah-ibadah lain seperti zikir, baca Quran, sholawat, ingat kekurangan diri, dan seterusnya. Oke. Apa hukum jika pemimpin mengucapkan doa semua agama? Karena kita bukan negara Islam, jadi pemimpinnya itu mengucapkan salam. Sementara tidak melakukan itu. Oke? Ustazah, bila taziah ke makam yang baca doa perempuan, sedangkan yang laki-laki diam, nggak apa-apa. Tapi afdolnya laki-laki yang baca doa ya, teman-teman ya. Ustazah, bolehkah wanita haid masuk masjid? Dalam hal ini 4 perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid. Mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ya, terserah mau pilih yang mana. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid, boleh masuk tapi tak boleh duduk. Paham atau kecepatan guys? Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Paham atau kecepatan? Paham ya teman-teman ya? Gitu ya teman-teman ya. Hutang bayar, ya. Ini kan aku live nih, ganti hutang yang kemarin. Slow lah Mbak Kumairo. Satu lagi ya guys. Oke, siap. Sehat ya. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana ya. Nah, kalau teman-teman punya kebutuhan dakwah, pilihlah boleh masuk asal tak menetes misalnya, ya kan. Nggak boleh duduk berarti berdiri, jangan pakai kursi. Kalau teman-teman ikut madhab boleh masuk, tak boleh duduk, lewat aja berdiri atau di teras, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah sholat tarawih di masjid setiap rakaatnya selalu baca iftitah atau al-fatihah? Al-fatihah.
Iftitah nggak wajib ya. Iftitah nggak wajib pada semua jenis sholat ya. Halo Mbak Husnul ya. Mbak tahu kotak bukan bulat. Masya Allah. Namanya ya. Ustazah, sujud terakhir doanya sir atau bersuara? Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita kan mustajab. Sujud. Ya, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja ya. Artinya apa? Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Kenapa aku tak bisa menyematkan komentar? Ini tidak mungkin, Besti. Kenapa aku tidak bisa menyematkan komentar, teman-teman semuanya? Oke. Ustazah, bolehkah baca Allahumma rzuqni setiap habis sholat, lalu digabung dengan yang lain, doa lain? Boleh ya, teman-teman ya. Boleh aja. Oke, udah bisa ya, guys. Oke. Ntar ya, guys. Aku kurang PW nih. Kita ganti posisi duduk. Ustazah, kalau kerja di bank, apakah itu tidak barokah? Kalau dia bagian pengkreditan, saya nggak nyaranin ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau sujud terakhir doain orang tua atau anak, boleh nggak? Boleh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, silahkan aja. Tetapi tutup bibirnya dalam hati. Ya, tutup bibirnya dalam hati ya. Allahumma, kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Oke. Oke, Ustazah, mengakikahkan anak diundang kita kasih amplop. Jangan. Kalau akikah itu kasih kado. Jangan kasih amplop ya, teman-teman ya. Ustazah, saya punya warung ya. Dan saya punya usaha warung dan hanya saya sendiri yang menjaganya. Pertanyaannya apa, Mbak? Ustazah, untuk sholat-sholat sunnah itu, surat sholat-sholat sunnah itu ada yang sama, boleh nggak? Boleh aja, seperti yang udah aku bilang sama teman-teman semuanya, bukan cuman Mbak sendiri loh Mbak. Ini kayaknya dari gambar-gambar sore ini, ada yang udah mandi, ada yang belum nih kawan-kawan kita nih. Ini nih kayaknya masih kok Mbak, baca suratnya setelah sholat fardu dan sholat sunnah masih kul-kul aja Mbak. Jadi wajah mereka nih masih wajah kul-kul aja, belum move on. Jadi teman-teman Mbak nggak usah khawatir, ini kawan-kawan kita masih banyak kok yang baca ayatnya kul-kul aja. Ya siap ya Mbak Ruli, gitu kan, ngaku aja lah guys. Kalau enggak ya pura-pura iya aja lah guys, biar aku nggak kalah guys. Ya tahu kan? Nah ya enggak, ya aku gitu loh. Ustazah, benarkah setelah sholat taubat kita harus siap-siap diuji oleh Allah? Siapa yang bilang kayak gitu guys? Ujung-ujungnya teman-teman nggak jadi sholat sunat taubat karena takut diuji. Siap Mbak Busti? Nggak ada ya. Siap Mbak Latifah? Nggak ada ya. Teman-teman coba aja taubat aja. Nah, kalaupun diuji, insya Allah la yukallifullah nafsan illa usaha ya. Allah tidak akan bebankan kita, melainkan kita mampu untuk memikulnya. Jadi insya Allah semua yang Allah bebankan, yang Allah ujikan, kita mampu memikulnya. Ya, bertaubat saja ya. Aku nggak mau lah taubat, kenapa nanti diuji? Ya udah tidak usah bertaubat. Kalau tidak bertaubat nanti yang datang azab. Bukan lagi yang datang ujian, azab. Jadi beda azab dengan ujian. Ujian itu datang untuk orang yang taat. Dan ujian itu biasanya diukur oleh Allah. Sementara kalau musibah itu diberikan kepada orang-orang yang maksiat ya. Yang maksiat, yang apa namanya, yang banyak dosa. Nauzubillah ya. Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Ustazah, kata Mbak Guntur, komen lari terus, tahan sedikit, rem, mainkan koplingnya. Reksadana pilih yang basisnya syariah. Ya Mbak ya, reksadana ya. Oke. Ustazah, apakah setelah sholat taubat kita wajib berdoa? Istighfar. Setelah sholat taubat itu istighfar guys.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu kan. Nah, Ustazah mau tanya, anak baru lahir tapi bapaknya kerja di luar negeri, boleh tidak ngazaninya lewat visi? Jangan, belum ada ijtima'ul ulama yang mengatakan azan anak bayi pakai visi atau menikah pakai visi. Belum ada jawaban. Saran aku tidak harus bapaknya yang mengajankan, Mbak Vini. Boleh yang mengajankan itu pamannya atau orang-orang terdekat dengan dia, ya. Nikah pakai visi. Nah, ini ada yang nanya, tapi status hukumnya kita masih menunggu ijtima, ya. Ustazah, apakah yang harus dilakukan ketika kita pernah bersumpah tapi melanggar? Ngeri guys. Oke. Pernah bersumpah tapi melanggar sumpah itu dengan kafarat. Tuh. Ya Mbak Mama Bubuy, pertanyaan terbang nyimak wailah. Ya cuman ya kan. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Bagaimana kalau melanggar sumpah ya? Melanggar sumpah. Teman-teman bersumpah, teman-teman melanggar. Teman-teman melakukan kafarat namanya. Namanya puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Atau teman-teman boleh memberi makan 10 orang fakir miskin selama 1 hari makan. Atau 1 orang fakir miskin selama 10 hari makan. Ya, atau puasa aja lah kafarat ya. Kok jam segini live-nya? Terkejut kan? Terkejut kan? Ya. Sore ini aku nggak kajian karena kajian kita di minggu kelima itu tidak ada. Cuman tadi jam 10 dan kita ada hutang live di malam hari. Kemarin ada tutup sebelum waktunya. Itu 2 kali. Sekarang sore ini aku bayar hutang ya. Siap Mbak Husnul, Mbak Luki. Siap Mbak Vini ya. Ustazah Mbak Zulburn. Aku juga gaget ya. Oke. Sholat sunnah langsung nggak pakai wirid, wiridnya di belakang boleh. Misalnya nih tengah malam, teman-teman tengah malam, teman-teman sholat taubat, hajat, istikharah, sholat taubat, hajat, tahajud, witir. Setelah witir baru teman-teman zikir dan doa boleh. Atau setiap sholat zikir dan doa juga boleh, nggak ada masalah ya. Tahajud zikir doa, hajat zikir doa, witir zikir doa, atau digabung dulu semuanya. Ya, jam 1 siang tadi nggak live ya guys, barusan aja ya, jam 3 tadi lewat 10 ya. Ustazah, bolehkah di-spill zikir hariannya apa saja? Zikir harian yang sering masyhur kita gunakan adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa untuk terhindar dari orang-orang zalim, makhluk halus, buaya darat, astagfirullah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ini zikir yang kita gunakan untuk terhindar dari orang-orang zalim, para penipu, penghujat, kemudian orang hipnotis, orang yang nipu, ini kita terhindar. Termasuk kita terhindar dari binatang buas, binatang berbisa. Kita hindar juga dari buaya-buaya darat dan kemudian lebah-lebah liar ya. Kemudian terhindar juga dari jin, setan, kemudian makhluk jahat, santet, guna-guna. Kita terhindar. Ini yang paling pokok sih, zikir yang harus teman-teman ingat. Kemudian yang kedua, zikir yang lazim kita gunakan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Dan yang terakhir yang aku nggak pernah tinggal adalah ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik, biar kita konsisten dalam ibadah. Panjang Ustazah, boleh nanti aku buatkan VT-nya. Cara order belum Mbak Rahai, masih tanya jawab ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah itu doanya ya, dilakukan ya teman-teman ya. Oke Ustazah, nah ini dia doa yang kedua. Kan tapi tadi nanya doa yang aku sering sampaikan. Nah itu dia. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya pembolak balik hati,
Siap Mbak Indri ya, sebentar lagi aku spill ya. Sematkan doa yang tadi, coba guys. Ini screenshot dulu, screenshot, astagfirullahaladzim. Apa screenshot dulu guys? Ya ada R-nya ini susah ya. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, hai pembolak-balik hati, kuatkan hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Oke, Ustazah, ulangi doa jauh dari kengerian. Ya, doa adalah kezoliman ya. A'udzubika ini dia ya guys. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ustazah bikin buku kumpulan doa dan zikir. Itu Majmu' Syarif. Majmu' Syarif itu ada bukunya. Ya, cuma 80 ribuan, 500-an halaman. Nah, ya. Nah, Majmu' Syarif guys yang sering aku tampil di keranjang kuning aku ya. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Bisa Mbak Zia. Oke. Oh iya, lengkap ya di Majmu' Syarif ya. Siap Mbak Leo. Oke. Silakan Ustazah. Iya. Doa ketika diguna-guna akan supaya kita terhindar. Itu doanya yang tadi. Oke, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, aku mau berbakti sama orang tua, tapi terkendala oleh sifat bapak jadi dinasihatin terus gimana ya? Nggak ada masalah teman-teman, tetap mempergaulinya dengan cara baik-baik ya, nggak ada masalah ya. Sabar aja. Ustazah, apa hukumnya kerja di pegadaian? Kalau bukan bagian kreditnya nggak ada masalah. Ustazah, iya, boleh nggak kasih uang kita dapat dari sedekah karena sakit kita sedekahkan lagi? Boleh. Kita sakit dapat uang sedekah, itu adalah hak kita. Maka mari kita sedekahkan lagi ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah sholat syuruk wanita boleh di rumah? Sholat syuruk boleh di rumah, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Kalau teman-teman dapat pahala haji umroh, pengen dapat pahala haji umroh, maka teman-teman sholat subuh di masjid 2 rakaat, lalu teman-teman iktikaf sampai datang waktu syuruk. Apa itu iktikaf? Jadi teman-teman sholat subuh di masjid atau di musola, lalu teman-teman iktikaf nih ya di masjid sampai datang waktu syuruk. Ya, sampai datang waktu syuruk. Itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Doanya gimana? Aktivitas syuruk itu apa? Aktivitas iktikaf itu apa? Ya, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Itu boleh. Dapat nanti pahala haji dan umroh. Iya, gitu ya. Kok live jam segini pengganti yang beberapa waktu yang lalu kita cepat matinya, ya mati live-nya. Jadi harus diganti jam. Ustazah, iya. Apakah istri yang tidak berpenghasil? Gimana? Ustazah, 1 rakaat bahasa Arabnya gimana? Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Jadi kalau 1 rakaat usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat kan cuman sholat witir kan. Usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Oke. Apakah saat haid boleh menghafal surah? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ustazah menghafal, baca sholawat, kemudian berzikir, ya, sekedar ingat-ingat kekurangan diri, nggak ada masalah. Lagi haid. Yang nggak boleh itu lagi haid adalah baca Quran yang full Arab. Kemudian sholat, kemudian puasa, berhubungan badan dan tawaf. Itu aja yang dilarang ya teman-teman ya. Ustazah, apakah boleh sholat tahajud jam 4? Boleh teman-teman. Ustazah cepat sekali scrollnya.
Gimana? Cara aku menjawab nggak terlalu cepat kan? Oke kan, teman-teman? Oke kan? Ustazah, iya. Ustazah, Ustazah, mana dia tadi? Sholat duha 2 rakaat, baiknya baca surat apa? Kalau yang paling baik baca suratnya adalah rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha. Itu yang paling baik. Ya, yang mana Mbak Laila? Itu yang paling baik. Tapi kalau teman-teman mau baca yang lain juga nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya apa yang paling baik, rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Batas sholat syuruk jam berapa? Batas syuruk itu hanya 15 menit. Jadi, halo Mbak Ra. Jadi dikerjakan 1,5 jam setelah adzan subuh, siap Mbak Tini, dan batasnya cuma 15 menit aja. Ustazah, kalau zikir apa nggak apa-apa dalam hati? Nggak apa-apa. Ya, zikir nggak harus pakai mikrofon ya guys. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, siap ya. Dalam sujud terakhir, bolehkah saya tambahin Al-Baqarah ayat 286? Boleh. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wa la tahmil alaina. Boleh ya. Ustazah, benar sekali. Ustazah, kalau rakaat pertama ad-duha dulu gimana Ustazah? Maksudnya gimana Mbak? Oke, apa tiap hari live jam segini? Enggak, ini cuma pengganti yang beberapa malam kemarin aja. Ada 2 harus kita ganti. Dia tetap kita pagi dan malam ya. Ustazah, apakah syirik jika kita percaya minum obat zam-zam sebagai obat? Tidak Air zam-zam itu kama yuridukum. Minum air zam-zam itu sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau kita minum air zam-zam supaya sehat, kita dapat sehat. Minum air zam-zam biar kita cerdas, kita cerdas. Minum air zam-zam biar kita kece badai melampau, kita kece badai. Ya, minum air zam-zam tujuannya biar hati tenang, maka hati kita tenang. Maka sebelum minum air zam-zam tuh teman-teman doa. Ya, lalu kemudian teman-teman minum, lalu sangat disunahkan teman-teman menumpahkan air ke ubun-ubun seperti Rasulullah, tumpahkan ke bawah. Oke? Oke, ya, minum zam-zam sesuai. Pokoknya zam-zam itu sesuai dengan isi keinginan kita ya. Siap Pak Ahmad Gaib. Ustazah, kalau niat sholat syuruk apa yang dibaca? Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, apa